PSM Makassar berhasil terbang tinggi dengan penampilan hebat di ajang ASEAN Club Championship. Pasukan Ikan Merah menjajakan satu kaki ke final usai mengalahkan klub Vietnam yakni Chan di leg pertama semifinal. Padahal skuad Ramang tampil dengan situasi yang kurang kondusif setelah dijatuhi sanksi transfer oleh FIFA. Meski begitu, mereka tetap bisa tampil hebat dengan membungkam gembar-gembor raksasa Vietnam. Cetak Gol coba merangkum kehebatan PSM menggendong Indonesia di ASEAN sebagai berikut. Tiba-tiba dihantam sanksi berat dari FIFA. PSM Makassar harus dihantam kabar buruk di tengah berjalannya kompetisi. Bagaimana enggak, skuad Juku Eja tiba-tiba mendapatkan sanksi larangan transfer dari FIFA. Nggak cuma semusim, PSM mendapatkan larangan selama 3 musim berturut-turut. Usut punya usut, sanksi ini diberikan karena pasukan Ramang dianggap menunggak gaji pemain. Di laman resmi FIFA, sanksi tersebut sudah mulai aktif sejak 28 Maret 2025 yang lalu. Namun tuduhan tunggakan gaji mendapatkan bantahan dari bos Juku Eja yakni Sadikin Aksa. Pengusaha 47 tahun ini menganggap PSM gak punya satupun masalah saat ini. Gak usah dibahas, kita ada masalah transfer gak sekarang? Belum ada kok masalah transfer, kita pasti akan menyelesaikan, janji Sadikin. Sebagai informasi, ini bukanlah pertama kalinya PSM mendapatkan sanksi serupa dari FIFA. Sebelumnya pasukan Ayam Jantan dari Timur juga mendapatkan larangan di tahun 2024. Hal ini disebabkan PSM Makassar yang disebut menunggak gaji pemain saat itu. Namun larangan tersebut buktinya dapat diselesaikan oleh manajemen klub dalam waktu singkat. Menghabisi kesombongan klub Vietnam. Sanksi yang melanda PSM Makassar dinilai bakal mengganggu persiapan tim jelang ASEAN Cup Championship. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh asisten pelatih yakni Ahmad Amiruddin. Dirinya mengaku Laskar Juku Eja dalam kondisi 100% siap tempur kontra raksasa Vietnam. Saya sangat bangga dengan pemain PSM. Terlepas dari masalah itu, mereka tetap fokus ke pertandingan. Karena kita bertanding ini bukan hanya membawa nama Makassar tapi juga nama Indonesia, tegas Amiruddin. Sementara itu, Mako Polking selaku juru taktik Chan FC justru sudah koar-koar duluan sebelum bertanding. Dirinya mengaku bisa mencuri kemenangan dari kandang pasukan Ramang. Kesombongan pelatih asal Brazil ini semakin membara karena PSM dirugikan karena jeda libur lebaran. Kami ingin mendapatkan hasil yang baik di sini untuk menentukan segalanya di kandang bersama para penggemar kami. Para pemain juga sudah mempersiapkan diri menghadapi tekanan supporter PSM, ujar Polking. Di luar prediksi, Laskar Juku Eja ternyata berhasil membungkam gembar-gembor pelatih Chan FC. Yuran Fernandes jadi momok bagi tim tamu dengan gol semata wayangnya. Kemenangan gemilang ini diraih berkat daya juang PSM yang merasakan sentuhan magis Stadion Pare-Pare. Pasalnya ini menjadi kali pertama pasukan Ramang bertanding di lapangan tersebut. Semakin dekat meraih trofi juara. Kemenangan PSM Makassar atas Chan FC langsung membuat Manu Polking menjilat ludahnya sendiri. Pelatih asal Brazil ini langsung memberikan pujian setinggi langit kepada pasukan Ramang. Polking menyebut kalau sepak bola Asia Tenggara telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada PSM Makassar atas kemenangan ini. Secara teknis kedua tim memainkan sepak bola yang positif dan berdedikasi. Ini penting karena kami selalu ingin meningkatkan kualitas sepak bola Asia Tenggara. Belum lagi kemenangan tersebut juga mendekatkan PSM satu langkah ke tangga juara. Pasalnya skuad Juku Eja hanya perlu hasil imbang untuk lolos ke partai final. Meski begitu, skuad Juku Eja ternyata nggak mau jumawa dengan kesempatan masuk ke final. Buktinya PSM langsung fokus menyiapkan diri guna menghadapi laga leg kedua. Kami bersyukur atas kemenangan ini, namun kami harus tetap rendah hati dan fokus karena leg kedua nanti akan lebih sulit, ujar asisten pelatih PSM Ahmad Amiruddin. Bahkan Bernardo Tavares selaku pelatih utama PSM disebut akan tampil all out di laga leg kedua kontra Chan FC.
Pasalnya juru taktik asal Portugal ini harus absen di laga leg pertama karena mendapatkan sanksi. Tavares sendiri sempat kesal dan menganggap sanksi yang diberikan kepadanya nggak masuk akal. Saya ingin sampaikan harus ada kejelasan terhadap 2 kartu kuning berujung kartu merah. Pada saat pelatih tidak melakukan apa-apa di laga sebelumnya, saya ingin dapat penjelasan, ungkap Tavares. Dapatkan 3 celana pendek stylish dengan harga murah mulai 90 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Andalkan 2 sayap lincah Timnas Indonesia. Dominasi PSM Makassar nggak terlepas dari skema pragmatis Bernardo Tavares. Juru taktik asal Portugal ini meminta anak asuhnya bermain sabar menunggu kesalahan dari tim lawan. Nantinya taktik tersebut akan disempurnakan oleh para winger pasukan Ramang. Daya ledak mereka nggak bisa dibendung setiap ada kesempatan serangan balik. Hasilnya Laskar Juku Eja selalu bermain konsisten di bawah komando sang pelatih. Salah satu senjata andalan Tavares ialah wonderkid asal Kupang Victor Detan. Pemain keturunan Kanada ini sudah dipercaya tampil sebanyak 23 pertandingan dengan torehan 3 gol serta 2 assist. Dirinya bahkan dianggap punya bakat langka karena bisa debut di usia muda. Saya bangga terhadap Victor. Dia merupakan buah dari akademi kita dan ini semua terjadi berkat atmosfer supporter yang sangat luar biasa, puji Tavares. Selain Victor, PSM Makassar juga berhasil mengorbitkan sejumlah winger muda berbakat yang lainnya. Sebut saja Zaki Ashraf yang sempat membela Timnas Indonesia U20. Sayangnya pemain 22 tahun ini harus menepi karena cedera meniskus. Selain itu ada pula sosok Rizky Eka Pratama sebagai salah satu tumpuan utama di lini depan. Pemain asal Bone tersebut sudah menyumbangkan 1 gol dan 4 assist dalam 32 pertandingan di musim ini. Pertahanan kokoh berkat kombinasi bek raksasa. Selain lini serang yang haus gol, PSM Makassar juga punya lini pertahanan yang sangat kokoh. Kuatnya skuad Juku Eja dalam bertahan menjadi salah satu cara tim untuk bermain konsisten. Kuatnya lini belakang pasukan Ramang sudah dibuktikan dengan statistik gila mereka. Di pentas ASEAN, PSM hanya kebobolan 5 gol dan mencatatkan 3 clean sheet. Selain itu, mereka juga berhasil memenangkan 56 tackle dari 87 percobaan. Hal ini membuat pasukan Ikan Merah menjadi tim pertahanan terbaik nomor 2 yang hanya kalah dari Buriram United. Gemilangnya lini pertahanan PSM Makassar juga nggak lepas dari sosok Yuran Fernandes. Bek asal Tanjung Verde ini terus melejit sejak bergabung dengan skuad Juku Eja di tahun 2022. Buktinya bek 30 tahun ini mencatatkan 24 penampilan bersama pasukan Ramang di seluruh kompetisi musim ini. Selain itu, Yuran juga berhasil menyumbangkan 4 gol dan 6 assist untuk PSM. Bahkan dirinya berhasil menjadi pemain termahal di PSM Makassar dengan nilai 6,95 miliar rupiah. Alhasil performa gemilang Yuran sampai mendapatkan tawaran dari klub asal Arab Saudi. Dirinya menjadi salah satu incaran utama dari Khalid FC yang bermain di Liga Utama Arab Saudi. Klub Timur Tengah ini disebut siap membayar 14 miliar rupiah demi mendatangkan Yuran. Selain itu, kuatnya lini pertahanan PSM juga menjadi andil besar dari Alioso Neto. Bek asal Brazil ini terkenal fleksibel karena sudah mencatatkan 5 gol dan 1 assist di seluruh kompetisi musim ini. Dapatkan sepatu Adidas Speed Portal yang bikin larimu makin kencang. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehebatan PSM Makassar menggendong Indonesia di ASEAN. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Juku Eja mengharumkan nama Garuda di kancah internasional? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.